Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih itu interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah proses di mana dua atau lebih individu berkomunikasi atau berhubungan satu sama lain yang dapat mempengaruhi perilaku dan sikap mereka. Oke, jadi interaksi sosial itu adalah suatu proses yang dimana ada dua orang atau bahkan lebih yang sedang berkomunikasi atau sedang berhubungan, dan interaksi tersebut dapat mempengaruhi perilaku dan sikap mereka. Dan ini juga melibatkan tindakan dan reaksi yang terjadi ketika individu atau kelompok berhubungan, baik secara tatap muka maupun tidak langsung. Tidak langsung ya bisa melalui media sosial, melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui WhatsApp, atau media sosial yang lainnya yang dapat memberlangsungkan interaksi sosial tersebut. Nah, setelah kita mengenal definisi atau pengertian dari apa sih tadi interaksi sosial itu, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Kontak ini itu bisa berupa kontak langsung ataupun tidak langsung ya teman-teman. Yang kedua adanya komunikasi, yang dimana proses informasi, gagasan, dan perasaan disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Komunikasi bisa dalam bentuk bahasa, gestur tubuh, ataupun juga simbol yang lain. Yang ketiga itu ada tujuannya, bertujuan. Setiap interaksi memiliki tujuan tertentu seperti mencapai kesepahaman, membangun hubungan, atau menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada timbal balik. Interaksi bersifat dua arah, di mana terdapat aksi dan reaksi dari masing-masing pihak yang terlibat. Oke teman-teman, setelah kita mengenal pengertian dan juga ciri-ciri dari apa sih itu interaksi sosial, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis beserta pengertiannya. Yang pertama, jenis interaksi sosial itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu interaksi antara individu dan individu. Nah, interaksi ini itu adalah bentuk interaksi sosial yang paling dasar dan paling sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Interaksi ini melibatkan komunikasi langsung antara dua orang. Nah, yang kedua, ada interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi ini itu melibatkan dua atau lebih kelompok yang berhubungan satu sama lain. Kelompok di sini bisa berupa organisasi, komunitas, perusahaan, atau bahkan antar negara. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada interaksi antara individu dengan kelompok. Jenis interaksi ini terjadi ketika satu orang berhubungan atau berkomunikasi dengan sekelompok orang. Dan situasi ini itu sering terjadi di berbagai konteks, baik di tempat kerja, sekolah, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, setelah saya tadi menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis, dan juga ciri-ciri, yang terakhir saya bakal ngasih contoh ke teman-teman tentang salah satu jenis interaksi sosial, yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, dapat teman-teman lihat ya di atas di video tersebut salah satu contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok, yaitu bermain futsal. Bermain futsal itu adalah salah satu contoh interaksi kelompok dengan kelompok yang dari satu tim itu terdiri dari 5 atau bahkan lebih. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelasin tadi, interaksi kelompok dengan kelompok ini adalah proses di mana dua atau lebih kelompok berinteraksi satu sama lain dalam berbagai konteks, seperti di lingkungan kerja, pendidikan, masyarakat, atau organisasi. Nah, dari video di atas itu adalah salah satu contoh yang terdapat di lingkungan pendidikan. Interaksi ini dapat melibatkan komunikasi, kerjasama, persaingan, negosiasi, atau kolaborasi di antara kelompok yang berbeda.
Faktor yang mempengaruhi interaksi kelompok itu ada banyak teman-teman. Dan salah satunya yaitu ada tujuan bersama. Semakin jelas dan kuat tujuan bersama, maka semakin baik kelompok dapat bekerja sama. Interaksi kelompok dan kelompok ini penting teman-teman untuk membangun hubungan yang harmonis, meningkatkan produktivitas, serta mencapai tujuan organisasi atau sebuah komunitas. Oke teman-teman, sekian aja penjelasan yang singkat dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.